Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait olah data tentang tugas ekonometrika. Oke, sebelumnya kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Rajwa, Radren dan Sudarsana, ada Bima Erlangga, lalu ada Anissa Inayatullah, lalu dilanjutkan dengan Muhammad Luki Fadilah, lalu ada Anissa Salsabila, dan ada saya sendiri, Ma'ruf Muflihun Muslim. Ya, baik, untuk kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana cara pengolahan data, dimulai dari proses winsorizing atau winsories sampai dengan jenis-jenis regresi lainnya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama ya, yaitu winsorize atau winsorizing data. Nah, langkah pertama itu kalian harus punya stata ya. Nah, di sini saya menggunakan stata 17. Nah, setelah itu kalian juga harus ada data ya yang udah rapi untuk diolah. Nah, di sini juga bisa ya kita import datanya. Itu gimana caranya? Klik file, terus import ya. Terus Excel, pilih Excel. Nah, kalian tinggal browse aja nih. Kalau udah, klik open. Nah, di sini ada worksheet ya. Di sini kita bisa ada preview-nya. Nah, di sini berhubung saya cuman ada satu sheet ya, jadi ini doang nih. Nah, kalian mungkin ada yang punya beberapa sheet, nanti bisa dipilih di sini gitu ya. Nah, terus kalian tinggal centang ini import first row, nah sebagai variable names, terus klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, berarti itu data kita udah masuk. Nah, gimana cara ngeceknya? Kalian tinggal ke data, terus data editor, ke browse ya. Nah, di sini udah masuk berarti. Nah, ini yang merah ini berarti dia nggak bisa diolah datanya nih, karena dia bukan merupakan angka. Nah, itu bisa dihilangin. Nah, gimana caranya? Kalian tinggal ke sini nih, tadi code ya, yang nggak ada kode. Klik kanan, terus tinggal drop. Oh, oke. Nah, kita cek lagi. Ini. Nah, udah aman semua berarti ya. Ini nggak ada merahnya. Kalau nggak ada merahnya berarti datanya udah bagus gitu ya, udah benar. Nah, oke, untuk berikutnya kita akan melakukan winsorize atau winsorizing ya. Nah, gimana caranya? Di sini akan ketik di comment, ketik winsor spasi apa yang mau di winsor ya atau winsorize. Nah, di sini misalnya roa ya. Di sini tulis roa, terus koma, gen, ini nama ya, nama winsornya apa? Yang di spasi ya, di sini tulis saja winsor roa misalnya. Habis itu P 0,01. Sini kita P ini menunjukkan tingkat error ya. Sini pakai 1% ya, yang errornya gitu. Kalian bisa menggunakan 5% mungkin. Nah, ini tinggal di enter. Nah, ini kalau udah kayak gini berarti udah kalian bisa ngecek data ya, data kayak tadi ke browse, cari aja. Nah, sini udah ada ya. Winsor roa namanya nih. Udah ada. Nah, kalian tinggal lakuin itu ke variabel-variabel continuous gitu ya. Nah, ini kira-kira nih. Jadi tadi semuanya sudah di winsor ya. Roe, COH, Tobinski, Leverage, semuanya sama ya caranya. Kayak tadi yang pertama dijelasin, winsor, variabel, gen gitu, atau generate, terus nama ya. Nah, habis itu P 0,01. Nah, kalau udah kayak gini, coba kita lihat di data editor, browse, nah, paling kanan aja. Nah, ini udah ada semua nih. Nah, ini nanti datanya akan digunakan untuk langkah-langkah berikutnya. Udah bisa nih diolah lagi datanya setelah di winsorize atau winsorizing ya. Nah, untuk menyimpannya bisa juga nih, file tinggal di save aja. Misalnya nama winsorize, misalnya winsorize data.
Ini tinggal save. Oke, kayak gitu. Nah, mungkin habis ini bisa masuk ke langkah berikutnya. Ya baik, kami akan menganalisis karakteristik CEO terhadap performa perusahaan. Saya sudah memasukkan data variabel yang ingin diuji ya. Bisa dilihat di sebelah kanan itu ada karakteristik CEO, ada 5. Ada 3 variabel dependent, row atau dispute row, serta ada variabel independennya ya, sisanya variabel independen. Nah, sebelum melakukan analisis data, kita perlu melakukan winsoraz data terlebih dahulu untuk meminimalkan pengaruh data outlier atau data ekstrim yang ada di variabel. Ini saya sudah melakukan winsoraz beberapa variabel. Saya akan melakukan winsoraz lagi variabel Babinski. Ya, akan muncul winsoraz dari variabel Babinski dan satu variabel lagi belum saya winsoraz. Ini semua variabelnya sudah saya winsoraz, variabel yang sifatnya data continue ya, yang bisa di winsoraz. Setelah melakukan winsoraz, selanjutnya kita melakukan statistik deskriptif, menggunakan ini ya, klik statistik, summary variable and test, summary and descriptive statistik, summary statistik. Lalu masukkan variabel yang ingin diuji. Tadi kan ada data variabel yang sudah di-winsoraz ya. Nah, untuk itu kita masukkan data yang sudah di-winsoraz, jangan masukkan data yang sebelum di-winsoraz. Masukkan semua datanya. Setelah dimasukkan semuanya, kita klik OK. Lalu akan keluar hasil statistik deskriptif. Ini bisa dilihat ada 260 data yang diuji, ada nilai mean, standar deviasi, nilai minimal dan nilai maksimal setiap masing-masing variabel yang diuji ya. Selanjutnya, kita melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan korelasi yang kuat atau tidak pada variabel. Untuk uji multikol rumusnya, lalu masukkan variabel yang ingin diuji. Variabelnya sama sih seperti tadi, variabel yang digunakan untuk analisis statistika deskriptif. Ya, kita masukkan saja semuanya. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini ya. Untuk angka yang di atas ini merupakan koefisien korelasinya, dan angka yang di bawahnya adalah tingkat signifikan. Apakah data tersebut signifikan di tingkat 1%, 5%, atau 10%. Nah, berikut adalah data correlation matrix yang sudah saya rapikan. Ya, di sini ada koefisien korelasinya dan ada yang dibintangin. Nah, bintang ini adalah indikator untuk melihat signifikan dari variabel. Jika bintangnya 3 berarti signifikan di tingkat 1%, bintang 2 berarti signifikan di tingkat 5%, dan bintang 1 signifikan di tingkat 10%. Selain itu, kita lihat apakah koefisiennya itu ada yang nilainya lebih besar daripada 0,8. Ya, di sini ada satu data yang nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,8,
yaitu antara variabel leverage dan variabel likuiditas. Nah, ini menandakan di antara variabel leverage dan likuiditas ada multikolinearitas yang tinggi. Nah, untuk itu ketika ingin melakukan regresi, kita bisa memilih menggunakan satu variabel saja. Misalkan kita mau menggunakan lik aja atau menggunakan leverage saja. Itu kita lakukan uji regresi. Sebelumnya kita cek dulu ya datanya. Nah, data yang kita ingin uji adalah data panel. Maka regresi yang digunakan rumusnya seperti ini. Lalu kan tadi ada 3 variabel dependen ya. Ada ROA, ROE, sama PDC. Kita mulai dari ROA. Kita cek ROA. Lalu ada karakteristik CEO, ada 5. Seharusnya kita melakukan uji satu-satu. Jadi misalkan CEO edu terhadap ROA, CEO H terhadap ROA, CEO nation terhadap ROA, CEO FEM terhadap ROA, dan CEO AUN. Jadi kita coba dulu di CEO edu ya. Dan CEO edu, kita masukkan variabel independennya. Ya, tadi kan ada multi-call ya antara variabel leverage dan variabel likuiditas. Jadi kita bisa pilih mau menggunakan leverage saja atau likuiditas saja. Ini saya menggunakan leverage saja. Jadi variabel likuiditasnya tidak diikutkan dalam pengujian. Seperti ini. Lalu I, kode sektor, tahun. Nah, di sini saya menggunakan analisisnya random effect ya. Berarti RE. Ini. Ya, rumusnya seperti ini. Lalu kita klik enter. Oh, maaf. Ya, rumusnya seperti ini. Maka akan keluar hasilnya ya. Ini ada nilai koefisiennya, ada indikator signifikansinya juga. Nah, ini kan tadi analisis CEO edu terhadap ROA ya. Nah, kita juga perlu melakukan analisis karakteristik CEO yang lain. CEO yang lain misalkan CEO nation. Ya. Maka akan keluar hasilnya juga seperti ini. Ini untuk pengaruh CEO nation terhadap ROA. Terus ada tadi ya pengaruh CEO edu terhadap ROA. Nah, kita melakukan uji semuanya. Dari CEO H terhadap ROA, CEO FEM terhadap ROA, dan CEO AUN terhadap ROA. Nah, hasil semua karakteristik CEO juga harus diuji. Nah, ini hasil dari pengujian karakteristik CEO terhadap ROA. Ini sudah saya rapikan hasilnya seperti ini. Lalu ada variabel lain. Kita ganti variabel dependennya. Tadi ROA, karena kita ganti jadi ROE. Lalu karakteristiknya juga diuji satu-satu. Yang tadi 5 karakteristik CEO-nya juga diuji ya. Nah, ini hasil dari uji CEO edu terhadap ROE. Nah, ini adalah hasil dari pengujian semua karakteristik CEO terhadap ROE seperti ini.
Dan yang terakhir kita menguji karakteristik CEO berdasarkan variabel dependennya itu Minkowski. Ya, ini adalah hasil dari pengujian CEO Edu terhadap Tobinski. Kita juga bisa menguji yang lain variabelnya, variabel karakter CEO-nya. Ini kita ganti ya, variabelnya itu CEO Feng. Ya, ini merupakan hasil dari pengujian CEO Feng terhadap Toby. Nah, untuk karakteristik yang lain seperti CEO Edu, CEO H, CEO Nation, dan CEO Own juga perlu dilakukan pengujian terhadap variabel dependennya terhadap ROA, ROE, dan Tobinski. Yang berikut ini hasil dari pengujian semua karakteristik CEO terhadap Tobinski. Cukup sekian materi pengujian analisis yang dapat saya terangkan dan dapat saya paparkan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai regresi dengan moderasi. Nah, di sini saya sudah membuat tabel hasil dari penggunaan stata saya. Nah, tapi saya akan mempraktikkan kembali dari bagaimana cara mengaplikasikan regresi pada stata gitu. Nah, oke, langsung kita masuk saja ya. Nah, oke, mungkin sebelum saya masuk ke stata, saya sedikit menjelaskan ya, untuk regresi dengan moderasi ini, itu kita menggunakan variabel ROA, ROE, dan Tobinski sebagai variabel dependen, lalu CEO ownership sebagai variabel untuk moderasinya, begitu, atau sebagai variabel moderasi gitu. Nah, di sini langsung kita masuk ke dalam stata ya. Nah, di sini saya sebetulnya sudah mensimulasikan atau membuat regresi dengan menggunakan stata gitu. Nah, tapi di sini saya akan mencoba kembali gitu untuk menjelaskan mengenai menggunakan stata ini pada pengaplikasian regresi begitu. Nah, oke, untuk yang pertama sebetulnya mungkin sedikit ini dulu kali ya, sedikit menjelaskan dulu. Di sini saya sudah mau mensorize gitu ya, mensorize beberapa data gitu seperti ROA, ROE, Tobinski, leverage, dan sebagainya gitu ya. Nah, oke, langsung saja gitu ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan gitu adalah kita harus mengetik komen ini gitu. Jadi kita karena data yang kita punya itu adalah data panel, jadi kita harus mengelompokkan dulu nih data yang mau kita ambil gitu. Nah, oke, ini kita enter aja. Nah, oke, ini sudah datanya sudah terklasifikasi gitu. Nah, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus mengenerate gitu untuk variabel-variabel yang akan kita pakai gitu untuk regresinya gitu. Nah, untuk regresi dengan moderasi sendiri, kita harus mengenerate dulu nih variabel baru. Semisal untuk jika kita mau mencari regresi dengan moderasi itu adalah CEO ownership, otomatis kan kita harus mengenerate dulu gitu antara CEO female atau gender gitu ya, dan
dengan CEO ownership, terus juga CEO H dengan CEO ownership, terus juga CEO education dengan CEO ownership, dan juga yang terakhir adalah CEO nation gitu dengan CEO ownership gitu. Nah, oke. Untuk yang pertama kali kita akan mengenerate dulu nih. Di sini saya sudah mengenerate gitu ya. Kebetulan jadi kita nggak usah ini lagi kali ya. Nah, kebetulan nih saya sudah mengenerate antara wanita dengan ownership. Ini di sebelah layar kanan saya bisa dilihat ya, wanita ownership interaction. Nah, ini adalah hasil dari perpaduan antara perkalian antara CEO CEO gender atau female dengan CEO ini gitu, ownership gitu. Ini saya sudah membuat juga untuk age, edu, dan nationalization gitu. Nah, untuk moderasinya sendiri itu sangat gampang gitu. Jadi oke, mungkin saya buka dulu kali ya untuk screen saya gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat gitu. Sebetulnya ini adalah hasilnya gitu untuk yang Roa, Roe, dan Tobinski. Nah, untuk yang Roa sendiri itu ada 5 model gitu, yaitu hanya dengan menggunakan CEO female, terus ada CEO H, CEO edu, terus ada sebentar. Lalu juga ada CEO nationalization gitu, dan yang terakhir itu adalah semuanya gitu dipakai. Nah, oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pengaplikasiannya gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara adalah Roa dulu. Oke, berarti komennya mungkin saya izin menggunakan yang tadi ya. Jadi gini, ada xterek, ini Windsor Roa, ini adalah variabel dependennya. Ini adalah ini nih yang sudah saya Windsorize gitu ya, Roa yang sudah saya Windsorize. Terus ada CEO female, terus CEO ownership, terus ini adalah hasil yang perpaduan tadi nih, yang interaction, terus Big Four, Windsorize, dan lain sebagainya gitu ya. Ini kebetulan sudah saya iniin gitu. Nah, ini kita enter aja. Nah, oke, di sinilah muncul ada koefisien, terus ada Z ini, terus juga ada tingkat signifikasinya gitu. Nah, sedikit catatan gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tuh di bawah signifikasinya, jadi ini membuktikan seberapa signifikan sih inian itu gitu. Apa regresi ini gitu. Nah, jadi kalau misal di bawah 0,1 di bawah 0,01 itu dia sangat signifikan atau 10%, makanya nanti kita kasih bintang 3. Nah, untuk yang 0,01 sampai dengan 0,05 itu kita kasih bintang 2. Terus juga 0,05 sampai dengan 0,1 itu kita kasih bintang 1, dan di atas 0,1 itu kita tidak kasih bintang gitu. Nah, ini bisa kita lihat untuk detail datanya gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama gitu ya. Nah, kebetulan ini untuk yang bintang itu ada di yang CEO female dan ada di dividen gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya, CEO female dan dividen gitu. Itu masing-masing di bawah 0,01 gitu. Jadi kita kasih bintang 3 tuh. Nah, oke, untuk selanjutnya ini kan baru untuk yang kategori female ya, untuk yang kolom pertama. Nah, untuk yang kolom kedua itu kita langsung saja gitu ya. Ini kebetulan saya sudah membuat tadi ya untuk yang untuk yang kedua ini gitu. Jadi di sini kita pakai CEO H. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada variabel CEO H di sini. Jadi variabelnya kita ganti gitu. Jadi bukan CEO female lagi, tapi adalah CEO H kali. Nah, terus kita pasang untuk yang H ownership interaction gitu. Jadi tadi kan saya sudah bilang kita harus nge-generate dulu. Nah, ini kalau untuk yang CEO H ini yang dipakai gitu. Oke, ini kita enter aja. Nah, ini kita keluar nih. Nah, seperti yang tadi, kalau misalkan dia kita bintang-bintangin nih. Nah, di sini kita bisa lihat nih bahwa ini CEO H ini
antara 0,1 sampai 0,05 gitu. Jadi dia kita kasih bintang 1 dan lain seterusnya gitu ya. Ini bisa kita lihat sendirilah di sini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya tadi kan sudah CEO female gitu ya. Itu adalah CEO age. Nah, selanjutnya kita akan meregresi gitu. ROA dengan CEO kita pakai hanya untuk CEO edu. Dan kebetulan saya juga sudah buat gitu ya untuk rumusnya. Nah, ini Windsor ROA kita tetap pakai ROA gitu, variable dependentnya. Terus nah di sini yang kita ganti yang di sini yang CEO edu, terus edu ownership interaction gitu. Nah, ini kita enter aja. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya bisa dilihat di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pakai yang nation ya. CEO nation sama seperti tadi, tetap ini masih variable dependentnya itu adalah ROA. Jadi kita pakai Windsor ROA. Jadi adalah ROA yang sudah di Windsorize gitu ya. Nah, lalu ini kita ganti dengan CEO nation terus national ownership interaction gitu. Ini kita enter aja terus keluar kan. Ini juga sudah dimasukkan ya untuk yang model keempat. Nah, yang terakhir ini kita pakai semuanya gitu. Jadi ini cukup panjang ya, bisa kita lihat ada CEO female, CEO Windsor CEO age, CEO edu, terus ada CEO nationalization, terus ada CEO own, terus ada wanita ownership interaction yang tadi yang sudah di-generate di awal gitu ya. Nah, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kita enter aja. Nah, di sini kan keluar nih, sorry. Nah, di sini kan bisa kita lihat gitu ya. Untuk hasilnya, koefisiennya gitu. Nah, oh ya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa di sini kan ada diminta untuk kolom R square, C-test, dan konstan. Nah, untuk konstan sendiri itu ada di yang sini nih, underscore cons. Nah, untuk yang observation itu ada di bagian sini. Ada di bagian sini 260 ya, number of ops gitu. Bukan yang number of groups, tapi yang number of ops. Nah, untuk R square itu ada di sini, ada di overall. Nah, gitu. Nah, itu untuk yang ROA gitu. Ini baru table yang pertama gitu ya. Nah, untuk table yang kedua itu sebetulnya sama saja gitu dengan yang tadi. Tapi bedanya kita pakai variable dependent itu adalah ROE gitu. Jadi tetap regresi dengan moderasi, tapi variabelnya kita ganti menjadi ROE gitu. Y-nya itu menjadi ROE. Nah, oke, kita langsung masukkan aja ya. Tanpa ini kebetulan saya sudah mencoba gitu ya. Jadi kita nggak usah mengetik panjang-panjang gitu ya. Ini kita bisa kopas aja. Nah, ini yang seperti yang tadi gitu ya. Nah, sebetulnya ini sama saja ya dengan yang table sebelumnya yang ini, tapi bedanya ini pakai variabel bebasnya itu adalah ROE gitu. Nah, ini kita klik aja. Nah, sehingga bisa kita lihat keluar lah ya hasilnya gitu. Untuk nanti bisa kita, ini sebetulnya sudah saya bintangi ya sesuai dengan tingkat signifikansinya gitu. Nah, itu untuk yang ROE itu yang untuk model pertama yaitu hanya CEO female gitu. Ini bisa kita lihat, bisa kita lihat ini adalah yang dipakai adalah CEO female. Nah, untuk yang kedua itu kita akan pakai untuk yang CEO age gitu. Kebetulan saya juga sudah mencoba tadi ya. Jadi kita tinggal bisa enter aja. Nah, di sini langsung keluar ya. Bisa kita perhatikan ini langsung keluar. Nah, bedanya sama yang pertama variable dependentnya itu sama gitu ya, sama-sama ROE. Nah, tapi di sini adalah CEO age gitu, tapi CEO age-nya yang sudah di Windsorize. Jadi makanya ada Windsor underscore CEO age
gitu. Ini karena memang penamaannya di data yang saya miliki adalah seperti itu gitu. Oke, ini untuk yang CEOH, Rowe CEOH. Nah, kita pakai sekarang Rowe untuk yang CEO Edu gitu. Di sini kan untuk model yang ketiga gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya untuk apa namanya ada 5 model gitu. Nah, untuk yang model ketiga itu adalah hanya menggunakan dari CEO Edu. Nah, ini kebetulan juga saya sudah coba gitu. Jadi kita bisa langsung pakai gitu untuk untuk prakteknya. Ini kita enter aja dan dadah keluar hasilnya gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini kan ada tingkat signifikansi juga. Nah, ini juga sudah saya bintang-bintangi ya untuk yang ketiga gitu. Untuk yang keempat itu sama saja dengan yang tadi, kita ganti dengan nation gitu. Ini sebetulnya saya juga sudah buat, ini kita bisa enter aja. Kan bisa kita lihat ya, CEO nation, terus ada national, CEO owner, dan interaction gitu. Nah, ini bisa kita enter aja. Nah, ini kita bisa kita lihat keluar juga ya untuk tingkat signifikansinya. Nah, ini juga sudah saya masukkan di tabelnya gitu ya untuk yang model tepat. Nah, untuk next-nya kita coba yang terakhir ini, kebetulan juga saya sudah coba gitu ya. Ini memasukkan semuanya gitu. Jadi sama aja dengan yang tadi ROA gitu. Nah, tapi di sini variabelnya adalah dependent-nya adalah ROE. Jadi kita bisa klik aja. Oh ya, sebelum masuk saya sedikit menjelaskan. Ini tadi saya kelupaan bahwa saya menggunakan random effect gitu, karena setelah dicoba gitu ya tadi untuk menggunakan fixed effect gitu itu tidak bisa gitu. Jadi saya pakainya untuk yang random effect gitu. Untuk uji coba yang sedang saya praktekkan ini ya, bisa kita lihat di sini adalah random effect gitu ya. Makanya di sini adalah C bukan fix, bukan F gitu ya. Oke. Ini sudah keluar juga untuk yang semuanya ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini itu ada banyak gitu. Ini juga sudah saya bintang-bintangi di sini bisa kita lihat termasuk juga R-square, C-stats, konstan dan lain sebagainya. Oke. Untuk selanjutnya itu ada sama saja ya dengan tadi, tapi variabel dependent-nya itu kita ganti dengan Tobinski. Nah, kebetulan ini juga saya sudah coba terkait dengan pengujiannya dan oke, ini langsung kita bisa praktekkan gitu ya. Jadi ini ada sebenarnya sama saja sebetulnya dengan yang tadi, tapi variabel dependent-nya itu kita ganti dengan Tobinski gitu. Kita enter aja. Nah, di sini ini sudah keluar ya. Ini kita bisa lihat juga, ini ada R-square-nya, terus ada C-nya, terus ada total yang ditelitinya, data yang kita teliti gitu ya. Nah, di sini juga ada tingkat signifikansinya juga sudah saya masukkan gitu ya. Ini adalah model yang pertama gitu. Model yang pertama karena di sini memang yang kita gunakan seperti yang tadi saya bilang, kita untuk yang pertama ini kita menggunakan CEO female. Di sini kan female, wanita, ownership, interaction. Tapi ini kebetulan omitted ya karena datanya hilang gitu. Jadi ya nggak apa-apa, kita tulis aja gitu untuk yang bagian sini gitu. Karena memang datanya itu kan 01, 01, 01, jadi 0 semua gitu, makanya omitted. Nah, oke. Itu untuk yang traction gitu ya. Untuk yang Tobinski model pertama. Nah, untuk yang model kedua sama aja. Ini kebetulan saya juga sudah praktekkan tadi. Untuk yang ininya ini ada Windsor _ COH. Nah, ini kita ganti aja ini sebetulnya dengan yang tadi, tapi ininya
saat ini untuk yang Tobinski. Kan tadi kan ada Roa, Roe, nah sekarang untuk yang Tobinski. Oke, kita enter aja. Dan ini juga sudah masuk gitu ya untuk hasil regresinya. Ini bisa kita lihat juga signifikansinya dan sebagainya gitu ya. Ini ada di sini. Ini adalah yang kedua ya. Yang kedua karena di sini adalah COH. Oke. Ini yang kedua. Nah, untuk yang ketiga itu seperti tadi sama, kita pakainya education, tapi untuk yang independennya kita pakainya adalah Tobinski gitu. Nah, oke, ini kita enter aja. Nah, ini keluar juga untuk hasilnya gitu ya. Nah, untuk yang keempat itu sama aja ya. Yang keempat itu adalah kita pakai nation. Ini kebetulan saya juga sudah. Kita enter aja dan keluar juga untuk yang hasilnya gitu ya. Nah, untuk yang kelima itu sama saja, kita pakai semuanya, tapi untuk yang Tobinski gitu ya. Nah, ini juga sudah keluar untuk yang kelima gitu. Ini untuk yang kelima atau yang terakhir di variabel moderasi, regresi dengan moderasi. Nah, sedikit info, moderasinya ini adalah dengan CEO ownership gitu ya, seperti yang tadi saya bilang gitu. Jadi CEO ownership itu nggak kita pakai sebagai variabel CEO ownership itu kita pakai sebagai variabel moderasi gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis regresi. Nah, tapi ini adalah regresi yang lag gitu. Jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Nah, di sini kebetulan saya akan menjelaskan untuk regresi dengan variabel bebas itu ROA dan ROE. Nah, oke, untuk yang ROA sendiri, tadi kan kita sudah, maksudnya, di awal-awal kita kan tadi sudah membagi waktunya gitu ya, dengan tadi nih yang di nah ini kita bagi ID ini berarti adalah perusahaannya, tahunnya adalah waktunya gitu. Nah, itu kita kan sudah bagi, jadi kita nggak harus bagi lagi gitu untuk datanya. Nah, untuk yang regresi lagged ini itu agak lumayan, maksudnya itu sebetulnya rumusnya sama dengan regresi yang biasa gitu. Nah, tadi kan kita hanya mempraktikkan untuk regresi yang moderasi gitu ya. Nah, kini mungkin di part sebelumnya itu bersama dengan teman saya, di situ juga sudah dijelaskan gitu ya, Anissa Salsabila terkait dengan tata cara penggunaan yang regresi biasa. Tapi untuk yang lagged ini sebetulnya hanya, ini langsung saja kita masuk ke simulasinya gitu ya. Nah, kebetulan tadi saya juga sudah menggunakan gitu ya untuk yang lagged. Nah, ini untuk yang pertama kita pakai yang ROA dulu nih. Nah, yang variable dependennya adalah ROA. Kebetulan saya juga sudah. Nah, ininya kalau lagged itu di depannya kita kasih L gitu. Jadi CEO of M kita kasih L, Windsor S likuiditas gitu kita kasih L, Windsorize leverage itu kita kasih L, dan lain sebagainya itu semua kita kasih L untuk yang variabel independennya gitu. Nah, ini kebetulan juga sudah saya gunakan gitu ya. Ini kita enter aja. Nah, ini keluar ini juga sudah ada konstantanya gitu ya. Ini ada konstannya, terus juga ada roundnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini juga sudah. Nah, di sini juga saya sudah isi ya. Ini untuk yang model pertama gitu. Jadi yang model pertama itu hanya CEO female saja gitu ya. Ini CEO female tapi yang lagged, versi lagged gitu. Nah, kalau di teman saya sebelumnya itu kan regresinya normal tanpa lagged gitu ya. Nah, kalau untuk yang ini sebetulnya sama aja, tapi ini versi yang lagged.
Nah, ini bisa kita masukkan, kita kasih bintang, udah. Nah, untuk yang kedua itu ada menggunakan sama aja, tapi ini menggunakan COH gitu. Nah, ini kita enter. Nah, ini keluar juga ya. Itu untuk yang model kedua. Nah, untuk yang ketiga itu sama aja. Tadi ini kita ubah yang di sininya itu adalah CO edu. Terus ini kita enter ya. Nah, ini juga sudah keluar gitu ya. Ini sudah saya masukkan juga untuk yang edu. Terus yang selanjutnya kita akan menggunakan CO nation. Nah, untuk yang nation sama saja dengan yang tadi, tapi variabel independennya kita ubah dengan yang nation gitu. Ini bisa bisa kita lihat. Ini adalah variabel nation gitu ya. Ini untuk sudah saya masukkan juga ke yang model keempat. Terus juga yang kelima ini juga sudah saya masukkan untuk yang CEO ownership gitu ya. Nah, oke, ini keluar juga, sudah saya masukkan juga. Untuk yang keenam itu adalah semuanya gitu ya, untuk semua variabelnya. Ini juga sudah saya masukkan. Nah, oke. Nah, untuk yang terakhir itu sebetulnya sama saja dengan yang tadi, cuma beda di variabel independennya. Jadi tetap regresi lagged gitu, tapi untuk variabel dependennya itu menggunakan row gitu. Nah, kebetulan juga sudah saya buat tadi. Jadi kita tinggal masukkan saja ya untuk yang row. Di sini sebetulnya bisa kita copy paste ya dari yang row tadi, tapi ini kita ganti dengan row. Ini kita lihat ya untuk yang row-nya kita bisa enter. Nah, di sini keluar juga sudah, terus juga sudah kita tandai dengan bintang gitu ya, terkait dengan yang tadi signifikan atau tidak signifikan. Terus juga ada COH. Ini tadi kalau tadi kita pakai yang CEO female, ini kita pakai yang COH gitu. Enter aja. Sudah, ini juga sudah saya masukkan gitu untuk apa namanya, untuk hasilnya gitu ya. Ini selanjutnya kita pakai yang CEO edu. Nah, ini juga sudah, alhamdulillah juga sudah saya uji tadi. Jadi kita tinggal copy paste saja. Ini juga sudah saya masukkan ya, CEO edu itu untuk yang variabel untuk model yang ketiga. Nah, untuk yang keempat itu adalah kita menggunakan CEO nation gitu. Nah, untuk CEO nation ini juga saya sudah buat. Ini kita enter aja. Terus ini keluar ya untuk CEO nation. Ini juga sudah saya masukkan untuk yang keempat. Untuk yang kelima itu kita pakai ownership. Nah, di sini ownership tetap dipakai gitu ya. Kalau tadi kan sebagai variabel moderasi, tapi kalau ini sebagai variabel independen gitu. Nah, oke, ini kita masukkan aja. Ini sudah saya ubah ya untuk yang si ownership, ini kita sudah pakai untuk yang independennya dengan si ownership. Nah, sudah keluar kan. Nah, ini juga sudah saya masukkan untuk yang kelima. Nah, untuk yang keenam kita pakai semuanya. Yang tadi ini juga sudah saya buat. Ini juga keluar seperti yang tadi gitu. Nah, tapi ini bedanya adalah variabel dependent gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Oh ya, ini juga sudah saya masukkan di yang keenam ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan dengan teman saya
Terima kasih. Selanjutnya saya akan mengolah data regresi Legit pada Tobin-Skew. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, di sini tadi datanya sudah di visualize segala macam, jadi kita tinggal kita langsung aja ke bagian regresinya ya teman-teman. Untuk regresinya itu ada, bentar, maaf. Oke, kita langsung aja ke regresinya. Untuk regresinya itu kita pakai xdirect. Lalu variabel yang akan kita ujikan yaitu Tobin-Skew. Pertama-tama kita ujikan terhadap CEO Education terlebih dahulu. Lalu disusul dengan variabel-variabel kontrolnya seperti oh ya, karena ini adalah regresi Legit, berarti kita setiap variabel independen depannya harus dikasih L. Oke. Lalu karena tadi saya sudah mencoba pakai uji FE ternyata tidak bisa, maka kita akan menggunakan model random effect. Nah, sudah muncul hasilnya dari Tobin-Skew terhadap CEO Education. Lalu kita lanjut ke Tobin-Skew terhadap CEO Edge. Sudah muncul lagi. Kita lanjut ke CEO Nation. Lanjut ke pengujian keempat terhadap CEO Female.
Lalu kita lanjut ujian kelima, terhadap ownership. Lalu ujian terakhir itu semua variabel independennya kita masukkan. Nah, sudah. Jadi ini adalah regresi yang untuk legitnya Tobin-Skew. Lalu selanjutnya kita akan mengadakan uji untuk yang regresi pra, during, dan pre untuk ROA. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu di sini data yang kita pakai. Oke, jadi data yang kita pakai ini hanya di tahun 2018 dan 2019 karena itu adalah data yang sebelum terjadinya COVID, sehingga data yang kita pakai itu 18 dan 19. Itu variabel yang tidak digunakan, ya tidak terlalu penuh tampilannya. Lalu kita, karena ini time series juga, termasuk time series karena datanya lebih dari setahun, maka kita bikin dulu datanya time series. Oke, dan sudah time series. Lalu yang perlu kita visualize di sini, kita nanti hanya akan mengolah data ROA, ROE, Tobins. Jadi ntar hanya ROA dan ROE saja ya. Berarti yang kita visualize adalah ROA,
nanti variabel kontrol yang kita pakai hanya big 4. Jadi untuk variabel-variabel yang lainnya tidak perlu kita windsorize. Langsung saja ke regresinya. Direct. Terhadap CEO Edu terhadap Big Four sektor sudah ketemu. Kita lanjut ke EOH. Juga lanjut ke CEO Nation. Ini lanjut ke CEO Friend. CEO Musik. Lalu kita lanjut ke CEO ke semuanya, semua data independen. Oke. Nah, untuk regresi yang pra sudah selesai. Lalu kita lanjut ke regresi yang during COVID atau selama COVID. Cari dulu data yang selama COVID, ya, data 2020-2021. Kita hapus dulu. Udah. Kita hapus dulu. Udah. Seperti biasa kita setting data panel selama 2 tahun. Lalu kita langsung ke regresi. Oh, bentar. Maaf. Kita visualize dulu.
Oke, kita lanjut. Langsung kita regresi. CEO edu terlebih dahulu. Before. Kita random effect. Oke. Lanjut. H. Udah, lanjut ke action. Udah, lanjut ke ya. Oke, jadi untuk regresi selama COVID sudah selesai, kita lanjut ke regresi setelah COVID. Kita impor dulu datanya. Kita impor data. Nah, hanya tahun 2022. Seperti biasa, kita hapus dulu variabel yang tidak digunakan. Kita visualize. Ini aja. Ya, karena ini bukan data panel, maka tidak perlu divisualize. Kita langsung lanjut aja ke regresi. Itu regresi linear berganda. Nah, untuk regresi ini kita bisa pakai yang cara di sini. Variable dependennya adalah bawah. Variable dependennya ada sebagai edu sama before. Oke, bisa pakai standard error. Nah, udah. Lanjut. Ganti CLH. Saya lanjut simulation. CLH. Lanjut ke
yang terakhir kan serentak. Nah, sudah. Kita lanjut ke uji regresi yang pra-ROE. Kita import dulu data pra COVID itu berarti tunggu dulu. Sudah seperti biasa kita hapus dulu variabel yang tidak digunakan. Lalu kita visualize ROE karena data yang akan kita gunakan variabel y nya adalah ROE. Lanjut kita langsung regresikan edu ada sektor tadi belum dibikin karena data panel. Baru kita oke. Lalu ke CH. Lanjut ke si conversion si email lanjut ke si koneksi lanjut ke ada pendek 1 2 3 4 5. Oke, sudah selesai. Baik, mungkin sampai di sini tugas saya. Akan dilanjutkan rekan saya. Sekian dan terima kasih.
Ya, ini selanjutnya kita akan membahas tentang pre, during dari ROE, regresi pre, during dan ROE, dan regresi pra, pre, during dari Tobinsky ya. Nah, di sini kita akan mengolah data dari pre dulu ya. Jadi kita tuh membedakan gitu ya, 3 Excel gitu ya. Kita kan kebetulan sektornya itu sektor bahan baku dan sektor teknologi. Nah, nah kita harus membedakan gitu ya data dari pre, dan during gitu ya di Excel ya. Nah, untuk pra itu dari tahun 2018 sampai 2019. Untuk yang pre dari tahun 2022, untuk yang during dari tahun 2020 sampai 2021. Nah, ini seperti yang kalian lihat ini ya di Stata ya. Ini kelompok kami telah memasukkan gitu ya data dari Excel dari yang pre. Nah, untuk data pre ini sendiri dia itu kan dari 1 tahun aja ya. Jadi kita tinggal bisa memasukkan gitu ya kodenya atau regresinya. Regresinya seperti ini. State regress, ROE, CO-edu, Big Four. CO-edu Big Four itu maksudnya CO-edu dari variabel yang telah kita tentukan. Nah, dan Big Four gitu kan. Nah, selanjutnya muncul tuh untuk oke. Nah, untuk yang variabel kedua nih ada ROE, COH nih. Regress, ROE, COH, Big Four. Nah, ini kita bisa memunculkan hasilnya nih. Nah, dari ROE, COH, Big Four-nya nih. Nah, untuk yang regresi yang ketiga nih, regresi ROE yang ketiga, yang pre, itu tinggal kita ubah lagi ke variabel yang CO nation ya. Nah, sampai seterusnya nih, sampai variabel CO fam, terus CO down, dan untuk yang terakhir ini kita masukkan semuanya nih dari regresi ROE, CO edu, COH, CO nation, CO fam, CO owner, sama Big Four-nya. Nah, dari data yang udah kita olah nih ya, regresi yang udah kita olah, regresi pre dari ROE yang udah kita olah, ini dari coefficient CO edu, Big Four, konstanta, lalu yang coefficient dari yang COH, Big Four juga konstanta, terus dari yang CO nation itu ada coefficient-nya juga Big Four, konstanta, dan yang CO fam itu juga ada coefficient-nya dari Big Four, konstanta, dan CO down yang ada coefficient-nya dari CO down itu sendiri, Big Four, dan konstanta. Nah, di sini yang terakhir pasti kita udah munculkan nih CO edu, COH, CO nation, CO fam, CO down, dan Big Four. Nah, dari coefficient ini kita ambil. Jadi yang pertama itu kan tadi kita mencari CO edu ya. CO edu itu coefficient-nya sekitar minus 0,133806, tinggal kita ubah ke tabel yang akan kita buat artikel ilmiahnya ini. Nah, kebetulan kami sudah membuat gitu ya tabelnya ya. Jadi observasinya sekitar tadi di tahun 2022 itu yang pre itu sekitar 52, dan R square dari CO edu-nya sudah dari row yang pertama sudah kelihatan ya, sekitar 0,0676, dan yang row kedua juga kelihatan nih kita tadi menggunakan COH dan Big Four dan konstanta juga ya. Nah, di situ kita taruh R square juga, dan untuk row 3 yang ketiga ini kita taruh ke CO nation. Tadi kan kita mengolah CO nation juga ya. Nah, ini Big Four-nya. Nah, di sini konstanta R square. Dan di sini row keempat ada CO fam, Big Four, konstanta, dan R square-nya ya.
Nah, untuk row yang kelima, ini yang tadi yang CEO owner, Big Four-nya, Konstanta, dan R square-nya. Nah, untuk yang terakhir itu tadi kan kita mengolah semuanya ya. Jadi CEO Edu, CEO Edge, CEO Nation, CEO Fem, dan CEO Owner, dan Big Four, Konstanta, lalu pun R square, kita masukkan ke semua di ROE 6. Oke, itu cara dari yang regresi pre-ROE. Oke. Oke, ini kita masuk lagi ya. Kita akan mengolah regresi during dari ROE. Pertama kita ambil file, import, sel, browse. Nah, kita ambil data during nih, yang udah kita pisahkan. Nah, import. Oke. Nah, data during ini kan dari tahun 2020 sampai 2021 ya. Nah, selanjutnya ini tuh kita bisa melihat nih komponen data tahunan nih, ActiSet, ID, Oke, keluar tuh ya tahun 2022, 2021. Katanya unbalanced. Nah, selanjutnya kita bisa langsung buat Windsor dari lebih dahulu nih. Windsor. Oke. Again. Ini nama file, nama table barunya. Kita ambil 0,1. Oke. Ini udah keluar ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengolah nih data tersebut nih. Caranya adalah extract data row tadi, kita taruh. Nah, ini untuk data yang pertama, variabel pertama kita cari yang sama langkahnya seperti yang pre ya. Kita mengolah data yang pertama terlebih dahulu nih, CEO Edu, lalu Big Four, lalu kita tulis ini kode sektor ya, masukin kode sektornya. Titik, kita masukin tahun dan random FCA dan cluster ID. Oke. Nah, muncul nih. Oke, muncul. Caranya seperti itu ya untuk buat regresi dari during. Regresi during dari ROE ya. Nah, oke, kita lanjut cari lagi nih. Seperti yang cara yang tadi ya. Kita copy aja. Lalu kita ubah nih CEO Edu-nya ke CEO Edge. Oke, muncul lagi. Seperti kayak yang tadi lagi ya. CEO Fem, CEO Nation ya, sorry. CEO Nation, lalu CEO Fem,
dan CEO owner. Nah, untuk yang terakhir, seperti biasa, semuanya kita masukin. CEO owner, CEO Ads, CEO Nation, CEO PEM, CEO DOM. Oke. Nah, sudah muncul nih ya. Nah, selanjutnya kita bisa pindahkan gitu ya. Dari yang pertama, ini kan dari kita ngambil yang CEO Edu ya. CEO Edu itu profesinya kita pindahkan nih ke table yang artikel ilmiah kita buat nih. Nah, seperti ini nih contohnya nih yang during dari Roy ya. Ini sudah kami pindahkan ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini sampai seterusnya diikuti ya. X-ray, Roy, CEO Edge, ambil coefficientnya dan Big Four-nya. Lalu sama konstantannya. Oh ya, sama tadi kami lupa ya bahas untuk tanda kurung di dalam di sebelah coefficient ini artinya itu adalah table T-nya gitu ya, T hitungnya ya. Sama di sini juga ya. Di sini T hitungnya juga nih di yang regresi during Roy ini yang sebelah coefficient ini yang tanda kurung ini nih itu tuh artinya table hitung yang telah kita lakukan regresi di stata tersebut. Oke. Oke, sebelumnya mohon maaf nih karena ada kendala di kamera saya. Mungkin bisa kita lanjut aja ya ke pre-during dari Tobinski ya. Mungkin dari during Tobinski, dari regresi during Rowe seperti ini saja. Jadi kita caranya set dulu ID tahun, lalu kita menginsorkan Rowe untuk cara mengolah data yang akan kita olah. Lalu kita bisa menggunakan rumus extract Rowe, CO Edu, before, lalu kodenya kode sektor I titik tahun, RE, FGE, cluster ID ya. Oke, itu untuk yang during dari Roy ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke pra dari Tobinski. Bentar. Oke, selanjutnya kita yang pra Tobinski ya. Pra Tobinski ini pertama kita langsung masukin aja ya filenya. Import, cari data pra ini kita import. Nah, keluar nih datanya dari 2018 2019. Oke. Nah, caranya seperti kayak yang during dari Rowe ya, regresi during Rowe ya. Ini sebenarnya mudah ya. Oke, nih contohnya kita menginsorkan dulu ya. Insert Tobinski dan Tobins nama variabel barunya I P (0,01). Oke, ini sudah kita winsor ya. Sudah ada data dari variabel winsornya. Oke, selanjutnya kita bisa meregresikan seperti yang tadi ya. Kayak gini, extract. Lalu kita pilih data variabelnya Tobinski. Lalu kita pilih CEO Edu ya, yang pertama. Oke, biasa CEO Edu dulu. Lalu Big Four. Lalu kita pilih
I kode sektor ya. Terus spasi kode sektor I tahun RE FCA cluster ID. Oh ya, kita harus meng-activate dulu ya. Oke, caranya activate dulu nih. Activate ID tahun. Oke, ini kita harus mengactivate dulu sebelum meregresikan. Nah, lalu kita bisa masukin ini ke Tobinski-nya nih ya. Kita bisa langsung mengolah Tobinski-nya nih, Windsor Tobinski-nya. Oke. Nah, keluar hasilnya. Oke, selanjutnya seperti aja ya, ikuti link langkah-langkahnya ya, seperti yang tadi yang kita lakukan di during dari regresi during di ROE. Kita pindahkan COH. Oke, enter. Terus lalu ada your nation. Lalu ini ada CO file. Lalu di sini ada CO owner dan semua variabel ya yang kita masukin ya. Edu, age, nation, fam, CO owner. Oke. Ini sudah keluar semua ya. Data coefficient-nya, table Z-nya, table T-nya, sudah keluar semua. Ini tinggal kita pindahkan seperti langkah yang regresi during ROE ya. Nih, contohnya seperti ini. Ini yang Tobinski. Sudah kita pindahkan yang coefficient-nya dari COEDU. Lalu ini yang tanda kurung ini dia table hitungnya ya, table T-nya. Dan Big Four. Nah, untuk observasinya 104 nih. Kenapa di 104? Karena dia itu berada di tahun 2018 dan tahun 2019. Jadi itu datanya sekitar kan tadi kalau misalkan 1 tahun aja dia datanya 52. Berarti kalau 2 berarti 100, kalau 2 tahun berarti dia datanya 104 ya. Observasi gitu ya. Oke, ini R-square-nya kita udah dapat, Big Four, konstan, COEDU-nya juga kita dapetin. Oke, mungkin untuk yang untuk yang Tobinski cukup segitu. Kita langsung ke yang pre dari Tobinski ya. Oke, ini pre dari Tobinski ya. Kita masukin aja filenya. Excel. Lalu kita ambil data pre. Import. Oke. Oke, seperti yang tadi ya, cara yang kalau yang pre kan dia 2022 saja ya, 1 tahun aja. Jadi kita bisa langsung melakukan regresi aja nih, regresi Tobinski ya. Nih, tadi saya sudah mengolah regresi Tobinski COEDU before seperti langkah tadi yang pre dari ROE ya, regresi pre dari ROE. Nah, ini selanjutnya kita bisa olah lagi nih. Regress COEDU-nya kita ganti. Nah, itu lagi sampai
sampai variabel COE-nya kita olah ya. Oke. Dan owner. Nah, untuk yang terakhir seperti biasa semuanya semua variabel ya. CO-edu, CO-ed, CO-nation, CO-fam, CO-owner. Oke. Nah, muncul semua ya. Dari R-square-nya sudah ada. Coefficient dari CO-edu, CO-ed, CO-nation, CO-fam, CO-owner, before, dan konstantanya. Ini bisa kita pindahkan ke tabel yang telah kita lakukan gitu ya. Ini bisa kita pindahkan. Dari misal contoh ya, CO-edu, coefficient-nya sekitar 115, 3249. Ini kita pindahkan. Yang pre ini, nah ini dia datanya nih. Lalu ini kan T-table-nya 0,46. Ya, hasilnya sama kan? Oke, itu tinggal diikutin saja ya alurnya ya. Babinski yang kedua, lalu itu Babinski yang kedua ada CO-ed, CO-nation, Babinski ketiga, CO-fam, Babinski keempat, CO-owner, Babinski kelima, dan Babinski keenam itu semuanya ya, semua variabel ya. CO-edu, CO-fam, CO-nation, CO-owner, big four, R-square, dan lain-lain. Oke, ini itu untuk yang pre. Selanjutnya kita akan bahas yang during ya. During dari Babinski. Nah, ini kita sudah masuk, sudah kita bersihkan ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke file aja. Nah, oke, ambil Excel-nya, kita pakai data yang tadi yang kita olah, data during ya. Kita akan mengolah regresi data during dari Babinski. Import. Oke, langsung aja biar cepat. Kita winsorkan terlebih dahulu ya. Winsor Babinski dan ini nama variabel barunya. Oke, ini data variabelnya yang akan kita olah, winsornya sudah kita buat. Lalu kita bisa lakukan active set dulu ya. Active set ID tahun. Nah, ini kita keluar data active set dia unbalance dari tahun 2020 sampai 2021. Oke. Jadi kita bisa regresikan nih. Regresikan Babinski yang duringnya ya. Data yang during ya. Caranya seperti tadi nih, extract Babinski. Nah, ini data yang variabel yang pertama, CO-edu. Ini kita ambil big four. Seperti tadi langkah-langkah yang seperti yang during di Roe, kurang lebih di yang Babinski sama ya. Kode sektor, titik tahun, CA, cluster, ID. Oh ya, ini kurang karena kurang ya datanya. Extract maksudnya, bukan extract. Extract. Oke.
Nah, keluar nih hasilnya. Ekstrak dari Tobinski di data yang Turing. Oke, kita olah dulu ya. Seperti yang tadi kita ikutin nih. COH, Sionation, COFAM, dan CEO owner. Nah, untuk yang terakhir seperti biasa, semuanya ya, semua variabel ya. Edu, CFX, nation, CFM, owner, token. Nah, ini sudah semua ya kita olah ya. Kita bisa langsung masukkan ke dalam tabel yang telah kita buat gitu di artikel ilmiah kita nih. Coefficientnya, tabel Z-nya ini ya, tabel Z, lalu konstanta, Big Four, sampai seterusnya. Contohnya jadinya seperti ini ya, sebentar. Nah, ini yang Turing dari Tobinski. Hasilnya tadi kita ambil aja, kita copy. Sekitar Tobinski yang pertama itu CO2 ya, CO2 segini. Lalu yang tanda kurung ini kita ambil dari tabel Z-nya ya, minus 0,35 ya. Nah, selanjutnya kita yang kedua juga begitu juga nih, sama yang ikutin langkah-langkah yang telah kami buat gitu ya. Nah, sama nih yang COH juga koefisiennya diambil. Lalu ini tabel T-nya yang tanda kurung, R square-nya juga udah ketemu kan. R square ini diambil dari overall ya. Lalu Big Four sampai selanjutnya seterusnya, nation, Big Four, koefisiennya, lalu R square-nya. Nah, di sini juga COFAM, CO Big Four, CO owner, sorry maaf, dan CO edu ya. Ini CO edu semuanya nih, CO mau variabel, CO edu, CO ed, CO nation, CO fam, CO owner. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Ini tabel yang akan kami buat gitu ya, buat artikel ilmiah yang kami buat, kelompok kami buat. Mungkin ini contoh cara pengolahan datanya saja ya. Mungkin sekian dari saya, Muhammad Luki Fadilah dan kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Luki Fadilah dan kelompok kami gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Ya, baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.